لا 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 جماعة الخير. Eskalasi perang antara Israel dan Houthi Yaman kini mulai memanas seusai kedua militan ini saling menyerang. Kini Houthi secara terbuka mendeklarasikan perang melawan pasukan Israel dan sekutunya. Houthi Yaman pada Jumat 19 Juli kemarin menyerang kota metropolitan Tel Aviv dan menghancurkan gedung-gedung besar di wilayah tersebut. Sebagai balasan, pasukan Israel pada Sabtu 20 Juli juga menyerang wilayah barat Yaman dan menyebabkan kebakaran besar. Dari serangan balasan ini, Houthi meyakini ada koordinasi antara Amerika Serikat, Inggris, hingga sekutu lainnya. Untuk itu, Houthi pun mendeklarasikan perang besar bahkan untuk membalas Amerika Serikat hingga Inggris dan wilayah sekutu Israel lain. Israel sendiri mengklaim nekat melancarkan serangan ke Yaman karena membalas 200 kali serangan drone yang dilancarkan Houthi ke Tel Aviv. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dalam pernyataan terbarunya. Sementara itu, juru bicara Houthi Mohammed Abdus Salam menegaskan serangan Israel akan makin membulatkan tekad Houthi untuk menghabisi dan memusnahkan Israel. Apalagi Houthi kini tercatat memiliki rudal balistik jarak jauh, rudal jelajah yang lebih gesit, hingga drone bunuh diri yang mampu mencapai Israel dari jarak sejauh apapun. Serangan-serangan Israel kini berdampak juga pada sejumlah atletnya yang berada di luar negeri. Di antaranya adalah atlet Israel di Olimpiade Paris 2024 yang menerima ancaman pembunuhan. Dilaporkan Time of Israel, atlet Israel ini juga mendapatkan pesan kebencian hingga kata-kata kasar sejak beberapa waktu belakangan. Banyak juga yang menerima panggilan tak dikenal dari nomor asing. Pada hari Kamis dan Jumat, 15 atlet hingga tim Israel telah menerima ancaman pembunuhan yang sama melalui email. Atlet Israel ini juga diperingatkan akan dibunuh saat mereka tiba di Perancis mengikuti Olimpiade yang digelar sejak Jumat 26 Juli hingga Minggu 11 Agustus mendatang. Peneror juga menyebut bahwa para atlet Israel ini akan dieksekusi layaknya aksi Munich 1972, yang mana aksi tersebut 11 warga Israel dibunuh oleh kelompok teroris Palestina Black September. Untuk menyelamatkan para atletnya, Israel juga mengirimkan agen Sinbad bersenjata ke wilayah Paris untuk menghadapi operasi terselubung yang mungkin akan membahayakan atlet mereka. Sinbad sendiri adalah agensi kontraspionase Israel. Agen ini memberikan fasilitas super VVIP bagi orang-orang penting Israel dan para pejabat hingga Perdana Menteri. Sinbad kerap disamakan perannya dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI. Senjata dan kekuatan militer Houthi tak bisa disepelekan oleh Israel seusai berhasil membobol Iron Dome dan menyentuh Tel Aviv. Houthi dilaporkan menggunakan drone berukuran jumbo dengan jarak serang yang cukup jauh. Pejabat militer Israel mengaku kelabakan dan terkejut melihat drone jumbo yang dipakai Houthi Yaman menyerang Tel Aviv pada Jumat 19 Juli. Ia juga menuturkan bahwa drone ini menabrak gedung apartemen dan sampai menghancurkan gedung tinggi tersebut. Houthi sendiri memulai kampanye serangan rudal dan drone terhadap Israel tak lama setelah pecahnya perang Israel-Hamas. Sebagian besar menargetkan kota pelabuhan Eilat di Laut Merah sebagian selatan. Serangan jarak jauh kemudian diperluas sehingga mencakup penargetan kapal komersial. Setidaknya 70 diantaranya telah diserang sepanjang perang berlangsung. Dilaporkan juga bahwa pergerakan drone jumbo ini tak terdeteksi. Pasalnya, drone ini melaju dengan kecepatan lambat, terbang di ketinggian rendah, dan memancarkan lebih sedikit panas daripada roket dan peluru berkecepatan tinggi. Menurut para ahli militer, faktor-faktor inilah yang mempersulit pelacakan radar dan pencegahan rudal darat ke udara terhadap pesawat nirawak. Sampai saat ini, Israel juga masih belum berhasil mendapatkan detail spesifikasi drone tersebut hingga menyulitkan pergerakan balasan Zionis. Eskalasi perang antara Houthi Yaman dan Israel meningkat seusai dua milisi tersebut saling serang dengan pesawat tak berawak. Kekuatan militer Houthi selama ini juga tak bisa dianggap remeh dan acap kali membuat Israel dan bahkan negara-negara barat keteteran. Sebelum melancarkan serangan darat, Houthi diketahui sudah membuat pusing barat lewat mendudukan Laut Merah. Amerika Serikat sampai-sampai mengumumkan membentuk koalisi 10 negara di Laut Merah, termasuk dengan Bahrain, untuk mencegah serangan Houthi kala itu. Houthi sendiri mempunyai sejumlah senjata canggih. Kelompok ini meluncurkan serangkaian sistem senjata canggih setahun seusai menguasai Yaman atau sejak tahun 2015.
dengan bantuan dari Iran. Salah satunya yakni rudal balistik jarak menengah Burkam 2H yang memiliki jarak tempuh 600 mil atau 965 km. Houthi juga memiliki pesawat tak berawak UAV Kasef-1 sejak 2017. Houthi mengembangkan sekitar 30 stasiun pengawas pantai, spy dog, drone, dan radar maritim ke kapal yang berlabuh untuk menciptakan solusi penargetan serangan. Mereka juga melakukan pelatihan penyelam tempur. Situs Global Firepower menampilkan kekuatan militer Yaman ke peringkat 74 dari 145 negara di dunia. Yaman memiliki 45.000 personel militer aktif yang terbagi menjadi angkatan darat, laut, dan juga udara. Sedianya jika dibandingkan dengan Israel, kekuatan militer Yaman ini cukup jauh. Pasalnya, Israel dari data tersebut menduduki peringkat 18. Meski begitu, banyak persenjataan canggih Houthi yang bahkan bikin Israel kebingungan. Houthi dalam serangan terbaru ke Tel Aviv menggunakan drone jumbo yang tidak terdeteksi. Drone ini melaju dengan kecepatan lambat, terbang di ketinggian rendah, dan memancarkan lebih sedikit panas daripada roket dan peluru berkecepatan tinggi. Menurut para ahli militer, faktor-faktor ini mempersulit pelacakan radar dan pencegahan rudal darat ke udara terhadap pesawat nirawak. Sampai saat ini Israel juga masih belum berhasil mendapatkan detail spesifikasi drone tersebut hingga menyulitkan pergerakan balasan dari Zionis. Seusai serangan yang dilancarkan Israel ke wilayah Yaman, sekutu pembela Zionis kini angkat tangan. Mereka perlahan mundur dan ogah dianggap bertanggung jawab atas serangan yang dilancarkan oleh Zionis. Pasukan militer Amerika Serikat yang selama ini membantu Israel membantah ikut andil dalam serangan bom Israel ke pelabuhan Hodeidah, Yaman pada Sabtu 20 Juli. Hal ini disampaikan 4 pejabat tinggi militer Amerika Serikat pada New York Times. Serangan yang dilancarkan Israel diketahui menggunakan 12 pesawat tempur F-35 buatan Amerika Serikat. Namun pihak Amerika Serikat menuturkan Israel bertindak sendiri tanpa melibatkan militer Amerika Serikat ketika menyerang Hodeidah. Tak hanya pejabat militer Amerika Serikat, juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi, Turki Al-Malki, juga menegaskan tidak terkait dalam serangan Israel terhadap pelabuhan Hodeidah. Pernyataan ini dirilis Amerika Serikat bersama dengan Arab Saudi setelah mencuat kabar yang menyebutkan bahwa kedua negara tersebut menjadi penyokong utama Israel dalam melakukan serangan pada musuh-musuhnya. Houthi Yaman sendiri juga sudah mendeklarasikan akan ikut menyerang Amerika Serikat hingga Arab Saudi karena dianggap ikut bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di wilayah Yaman. Rusia dinilai sedang mempertimbangkan mempersenjatai kelompok Houthi Yaman di tengah eskalasi meningkat Houthi dan juga Israel. Dengan bertambahnya persenjataan ini, Houthi diyakini makin tak terkalahkan. Laporan ini disampaikan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat, The Wall Street Journal. Rusia disebut akan mempersenjatai Houthi Yaman dengan rudal anti kapal canggih mereka. Hal ini dinilai sebagai respons Rusia setelah Joe Biden memberikan lampu hijau penggunaan senjata yang dipasok Amerika Serikat bagi Ukraina untuk bisa digunakan menyerang wilayah Rusia. Ancaman ini juga ikut membuat Arab Saudi ketar-ketir. Bahkan Arab Saudi dilaporkan sudah memohon agar Rusia tidak menyediakan rudal jelajah anti kapal kepada Houthi. Para pejabat Amerika Serikat kini juga yakin bahwa Moskow sedang memperbarui upayanya untuk mempersenjatai para pemberontak Houthi tersebut. Gedung Putih sampai saat ini juga masih berusaha mencegah Rusia mengirim senjata ke Houthi Yaman melalui perantara negara ketiga. Rusia sebelumnya telah menyuarakan kemarahannya atas serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Houthi yang didukung oleh Iran. Serangan rudal Houthi kembali menyasar wilayah Israel. Kali ini Houthi Yaman menyasar kota Eilat, Israel dalam serangan rudal canggihnya. Sirine peringatan berbunyi di kota Eilat, Israel pada Minggu 21 Juli pagi. IDF menuturkan Houthi melancarkan rudal dan coba ditangkis IDF dengan sistem HATS-3. Jubir IDF mengklaim bahwa rudal tersebut tidak masuk ke wilayah Israel, namun sistem peringatan diaktifkan karena ada kekhawatiran bahwa pecahan rudal ini bisa jatuh ke wilayah Israel. Serangan Houthi ini sebagai balasan kedua Houthi setelah pada Jumat 19 Juli lalu menyerang wilayah Tel Aviv. Dalam serangan ini, Houthi menggunakan 1 pesawat tanpa awak dan rudal balistik. Serangan di Tel Aviv ini juga dibalas oleh Israel dengan serangan Zionis ke kota Hodeidah di Yaman Barat. Dalam serangan ini, setidaknya 84 warga terluka dan belasan
belasan lainnya juga terluka. Houthi pun murka dan menegaskan bahwa serangan ini adalah gerbang awal serangan balasan habis-habisan yang akan dilancarkan oleh Houthi. ايش يطفيها؟ يطفيها بلا الله تحرق لو ما تدفع. Israel makin cari mati lewat serangannya ke wilayah Yaman. Terbaru, Israel dilaporkan berusaha menghancurkan markas militer Houthi Yaman. Serangan pada markas militer Houthi ini dilancarkan di waktu yang sama dengan serangan Zionis yang dilancarkan ke pelabuhan Hodeidah Yaman pada Sabtu 20 Juli. Akibat serangan ini 3 orang dinyatakan tewas. Serangan ini merupakan aksi balasan Israel setelah sehari sebelumnya drone yang diluncurkan kelompok yang didukung Iran ini menghantam wilayah Tel Aviv. Dari laporan, sejumlah korban mengalami luka bakar parah dalam serangan udara tersebut. Serangan ini menargetkan fasilitas minyak dan pembangkit listrik Yaman. Warga di kota Hodeidah juga mengaku mendengar ledakan besar selama serangan tersebut terjadi. Pasca serangan, pasukan pertahanan sipil dan pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di tangki minyak pelabuhan. Sementara itu, IDF mengklaim serangan ke Hodeidah dilancarkan karena pelabuhan tersebut telah dipakai Houthi untuk menerima pengiriman senjata dari Iran. Israel menggempur Hodeidah dengan bantuan jet tempur F-35 dan F-15 buatan Amerika Serikat. Hal tersebut yang membuat Houthi juga geram pada Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.